Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Haris Fauji, channel tip membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan terkait OSN Olimpiade Sains Nasional 2025. Oke, di sini saya sebelumnya video ini teman-teman saya perjelas, tidak ada lagi web selanjutnya. Jadi pendaftaran itu hanya di satu website saja teman-teman. Dan ada yang bertanya, benar nggak bang infonya, sesuai nggak, valid nggak? Oke, saya akan jelaskan di video ini ya teman-teman. Saya akan paparkan antara pendaftaran OSN 2025 dan pendaftaran OSN 2024. Kenapa di 2025 ini tidak pakai yang web selanjutnya lagi? Kenapa tidak perlu lagi sinkronisasi maupun generat di webnya Pusat Prestasi Nasional ya teman-teman. Oke, pertama saya buka dulu panduannya teman-teman. Ini saya buka panduannya dari yang tahun 2025 dan saya perbandingkan dari tahun 2005 dan 2024. Oke, di sini saya yang 2025 ya teman-teman. Ini saya cek. Nah, di sini ini yang tahun 2025 ya teman-teman, untuk jenjang SD dulu terlebih dahulu. Nah, di panduannya kita baca ya teman-teman. Nah, di sini mekanisme pendaftaran peserta. Oke, saya perbesar. Nah, di sini yang di sini disebutkan itu cuma satu website saja yang ini ya teman-teman bisa dibaca ini websitenya. Setelah itu Satuan Pendidikan mengunggah keterangan kepala sekolah, surat kepala sekolah dan petugas di web yang sama ya teman-teman, tidak lagi di web selanjutnya atau di web Pusat Prestasi Nasional. Nah, setelah itu teman-teman baru ke nomor 3. Nah, untuk yang poin 3 ini belum bisa kita akses, sudah ada webnya tapi belum bisa diakses ya teman-teman, berdasarkan di jadwal itu tanggal 28 April, dan untuk loginnya itu menggunakan NPSN dan kode organisasi yang ada di BPTI ya teman-teman, SP dan seterusnya. Ini ada di halaman berandanya ketika pendaftaran BPTI, di daftar BPTI ya teman-teman, di website yang ini nih, di website yang ini. Oke, untuk itu yang jenjang SD. Sama juga yang jenjang SMP, alurnya sama ya teman-teman, 1 sampai 4 alurnya sama. Yang di sini yang dicantumkan cuma satu website saja. Untuk pendaftarannya lanjut lagi nanti di website yang kedua, yaitu websitenya ANBK ONSK ya, itu ini teman-teman, sama belum bisa diakses. Akses itu nanti di tanggal 28 April. Dan sama juga untuk yang jenjang SMA, sama ya teman-teman poinnya, poin A sampai poin D, berarti 4 poin. Apalagi jenjang SMA, yang saya tahu jenjang SMA dari ketika OSN online ini sudah menggunakan aplikasi ANBK. Jadi dari awal memang tidak ada sinkronisasi atau generate di web selanjutnya. Jadi OSN untuk SMA dari pertama online sudah menggunakan aplikasi ANBK. Untuk yang SD dan SMA dan SMP, SD dan SMA, SD dan SMP sebelumnya itu menggunakan via HP, via Android ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus generate dulu di web selanjutnya. Ini ya teman-teman, panduan di tahun 2025, OSN tahun 2025. Saya buka panduan yang 2024. Nah, di sini ya teman-teman, registrasi pendaftaran nih. Saya perjelas di sini. Pedoman atau panduan Olimpiade Sains 2024. Nah, di panduan ini lihat ya teman-teman, kita ke mana tadi, mekanisme pendaftaran. Nah, ini ya teman-teman, mekanisme pendaftaran. Nah, ini registrasi pendaftaran di web yang ini terlebih dahulu nih. Saya perbesar. Ini yang jenjang SD dulu ya teman-teman. Panduan 2024 yang jenjang SD ini teman-teman, pendaftaran di sini. Setelah itu melanjutkan registrasi. Nah, di sini diperjelas di panduan itu suruh ke web yang ini nih. Ini untuk jenjang SMP. Jenjang SMP ini webnya untuk melakukan sinkronisasi, generate peserta, unggah fakta integritas, surat keterangan kepala sekolah, dan izin orang tua. Untuk yang 2024 itu ada surat izin orang tua ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, pendaftarannya ada di panduan 2024.
Untuk yang jenjang SD juga sama ya teman-teman. Nah ini pertama kita daftar dulu di sini. Setelah itu melakukan ke web selanjutnya. Yang ini SD Pusat Prestasi Nasional, sama seperti yang SMP. Generate dulu, tarik peserta dulu, sinkronisasi dulu. Setelah itu kita unggah berkasnya, surat keterangan, fakta integritas, surat izin orang tua, dan nanti di web yang ini ya teman-teman. Ini ada panduannya di tahun 2024. Tutorial aplikasi web Ajang OSN. Saya perjelas, ini untuk tahun 2024. Nah, di sini ada panduannya. Untuk yang 2025 saya tidak temukan panduan yang ini. Makanya kita tidak perlu lagi ke web yang ini ya, teman-teman. Nah, ini web yang ini. Nah, ini tampilan webnya. Kita tidak perlu lagi ke web yang ini. Ini untuk yang tahun 2024. Nah, di sini tuh kita harus generate dulu, tarik peserta dulu, unggah berkas dulu. Terus nah ini pesertanya ya teman-teman, kita tarik ini pesertanya. Ini login pesertanya. Nah ini buat mendapatkan username dan passwordnya untuk login ke aplikasi aplikasi mobile OSN-nya teman-teman. Nah di sini untuk aplikasi mobilnya nih, mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah ikut di tahun 2023 dan 2024 ingat menggunakan aplikasi yang ini ya teman-teman. Terakhir digunakan itu 2024, tapi banyak kendala, banyak masalah yang tidak bisa login di sini. Makanya ada peralihan dari aplikasi via HP menggunakan aplikasi ANBK. Ingat ya teman-teman, di tahun 2024. Akhirnya di tahun 2025 ini fix semua jenjang SD, SMP, SMA menggunakan aplikasi ANBK. Makanya kita tidak perlu lagi di sini ya teman-teman. Tidak perlu lagi di sini. Saya tidak menemukan panduan OSN 2025 yang terkait yang ini. Jadi untuk yang ini tidak ada lagi, tidak perlu lagi, tidak kita buka lagi ya teman-teman websitenya. Teman-teman juga kalau buka websitenya, nah ini tidak ada tombol OSN. Di sini cuma FLSN 3N, O2SN dan opsi ya teman-teman. Tidak ada gambar OSN-nya. Nah ini bisa diklik nanti login ke webnya yang ini, webnya opsi, webnya O2SN, webnya yang ini. Nah teman-teman yang sudah simak juga sosialisasi BPTI dan Pusat Prestasi Nasional. Nah di sini ya teman-teman bisa dicek lagi sosialisasinya 2 hari ya teman-teman. Hari pertama itu SD, hari kedua itu SMP, dan untuk yang SMA-nya itu tidak ada Zoom, langsung di-upload ya teman-teman di YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional. Nah ini ya teman-teman, silahkan teman-teman dicek. Di sini juga tidak dijelaskan, tidak dipaparkan untuk kita melakukan sinkronisasi di web selanjutnya. Kita pendaftaran hanya di satu website ini ya teman-teman untuk jenjang SMA. Teman-teman juga mau lihat lengkapnya untuk yang SD maupun SMP di yang live ya teman-teman. Nah di sini ini untuk yang SMP dan ini untuk yang SD. Bisa teman lihat dua video ini, tidak ada penjelasan untuk kita sinkronisasi di web Pusat Prestasi Nasional. Dan di sosialisasi ini yang memaparkan itu menampilkan alur pendaftarannya seperti ini. Saya perbesar ya teman-teman. Nah di sini mengakses halaman ini webnya. Nah di sini cuma ada satu web aja. Terus masuk menggunakan PD data operator sekolah, menambahkan peserta didik, terus menambahkan data pembimbing ke dalam sistem, terus memilih cabang talenta yang tersedia dalam sistem, memilih ketua kode pembimbing, terus simpan untuk generate kode registrasi, cek pendaftaran peserta ini untuk ini ya, unggah bukti pendaftaran peserta, finalisasi. Nah sebelum finalisasi itu kita harus unggah berkas dulu, fakta integritas dan surat keterangan dari kepala sekolah, baru nanti ke webnya komunikasi ANBK nih ya teman-teman terakhir. Jadi satu web saja. Sudah saya bahas juga di channel YouTube saya untuk pendaftarannya ini ya teman-teman. Nah ini cara daftarnya saya perjelas lagi di sini, cara finalisasinya, dan saya perjelas lagi tidak perlu lagi ke web selanjutnya. Jadi pendaftaran hanya satu saja ya teman-teman. Itu ya teman-teman, saya perjelas lagi. Teman-teman bisa
simak aja video sosialisasinya, tidak ada pembahasan untuk ke website selanjutnya. Jadi pendaftaran hanya satu saja ya teman-teman. Oke, saya buat video ini di jam 20.45 yang webnya itu sedang gangguan ya teman-teman. Coba saya login. Saya login ya teman-teman. Ini saya menggunakan akun SDM. Nah, di sini email atau password tidak sesuai itu. Saya cek di SDM, akun SDM. Nah, ini teman. Nah, ini. Oke, saya kembali dulu. Nah, ini saya cek. Akun saya itu aktif atau tidak. Nah, ini teman-teman, status registrasi. Oke, saya cek akunnya. Status. Nah, akun tidak ditemukan, berarti ya entah ini websitenya atau webnya emang lagi bermasalah, web SSO ini lagi bermasalah atau tidak. Tapi ketika saya login ke akun SDM, bisa masuk ya teman-teman. Nah, di sini nih bisa masuk ke akun SDM, tapi untuk login ke Verpal PD saya belum bisa login. Karena apa? Karena status di SDM-nya itu saya akun tidak ditemukan. Ya mungkin karena emang lagi websitenya bermasalah. Kalau emang tidak bisa juga, mau tidak mau saya harus registrasi ulang lagi agar mendapatkan email dan password yang baru. Oke, itu saja teman-teman informasinya terkait kenapa kita tidak perlu lagi ke web selanjutnya, tidak perlu lagi ke untuk sinkronisasi dan generate di web selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain ya, ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu tidak perlu lagi sinkronisasi dan generate lagi di web selanjutnya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.